Minal aidin wal faizin Om Haidir. Minal aidin wal faizin, Pak Agus. Mohon Ini maaf lahir batin. alhamdulillah. Ini kita walaupun berlebaran kita mencoba untuk berbicara sesuatu yang bermanfaat. Itu bagaimana ceritanya wabah dan perang di dalam perubahan peradaban umat manusia itu? Menarik ini ceritanya, Pak Agus. Oh, Ya, tapi kan kalau kita ngelihat sekarang aja kan nggak bisa juga, Pak Agus, harus ngelihat ke belakang. oke. Karena kan ini bukan sesuatu yang bisa berdiri sendiri gitu. Jadi kalau ngelihat ke belakang kan kita bisa tahu tujuannya apa, kemana nanti ke depannya kan gitu. Kan kita sudah tahu lah dulu kan wabah itu sering terjadi. Kalau kita mulai misalnya di tahun 1400 gitu kan, ada wabah Black Death atau wabah Sampar gitu kan. Kemudian seolah-olah kan kalau kita lihat itu tanya jawab, artinya setelah wabah ada perang fisik, kemudian ada wabah lagi, ada perang fisik lagi. Jadi memang semuanya saling bergantian gitu loh. Iya. Seolah-olah memang itu menjadi sebuah komplement terhadap perkembangan peradaban itu gitu kan. Iya. Nah, kalau kita ngelihat sekarang kan sepertinya sudah tidak relevan lagi kalau pola-pola itu terwujud lagi. Karena kalau sekarang muncul perang fisik secara infrastruktur sudah bisa sekali hancur kan, selesai gitu kan. Tapi memang ada fase yang harus kita lalui, bahwa apakah sebetulnya wabah ini untuk menjadi entry point kita terhadap peradaban digital sebagai tujuan, atau memang satu fase yang harus kita jalani peradaban digital ini gitu loh Pak Agus. Kalau kita lihat di tahun abad belasan dulu itu gimana cerita wabah itu? Saya sih ngelihat kalau dulu wabah memang secara fisik banyak yang menjadi korban juga ya. Tapi memang adanya konsentrasi peradaban yang berubah lebih kepada untuk bagaimana dia menempati di ruang-ruang yang belum terisi. Misalnya ketika katakanlah Eropa bergerak membentuk sebuah peradaban barat, kan ujungnya berwujud menjadi sebuah Amerika. Artinya jadi ada saat wabah itu sebetulnya bagian daripada mendorong orang-orang di Eropa untuk pindah ya. betul. Seiring dengan perang fisik yang terjadi ketika itu kan. Nah, kalau kita hubungkan dengan sekarang, sepertinya memang ini lebih kepada bagaimana perubahan babak baru ini dalam bentuk pola pikir yang baru, begitu Pak Agus. Oh, apakah itu dulu cuman sekali atau misalnya di tahun belasan itu berkali-kali ya Mahali? Tolong dijelasin tuh supaya para pendengar. Kalau nggak salah sih saya melihat dulu itu beberapa kali terjadi. Coba gimana tuh? Misalnya tahun 1400 kan persisnya 1300 sekian lah, itu ada Black Death ya, yang dia menewaskan berapa juta orang. Kemudian wabah Sampar, kemudian wabah apa lagi yang di tahun 1700 gitu kan. Nah, yang paling fenomenal kan di tahun 1918 atau berapa itu, yang orang mengistilahkan itu flu Spanyol. Sampai sampai Perang Dunia I itu kalau nggak salah berhentinya gara-gara wabah itu gitu loh. Oh, itu di Perang Dunia I. Betul. Jadi wabah itu menghentikan perang. Betul. Kalau yang Perancis Spanyol perang tuh tahun berapa itu? Itu kurang lebih di tahun 1700 kalau nggak salah. Artinya Perancis dengan Inggris yang kurang lebih dia mengalami perang 30 tahun ketika itu kan. Karena ada wabah itu ya mereka mau jadi memaksa mereka untuk menghentikan perang secara fisik gitu kan. Cuman ya berhentinya perang secara fisik juga karena memang ada wabah itu menggeser peradaban juga gitu kan. Konsentrasi peradaban pindah mengisi ruang-ruang yang belum terisi gitu kan. Tapi memang ada satu waktu yang harus dilalui sehingga katakanlah berwujud menjadi sebuah peradaban yang Amerika kan gitu.
kita lihat itu ada sebagai bagian dari pola perjalanan yang harus diselesaikan. Iya, iya, iya. Itu kan ketika itu. Nah, sekarang kalau kita kaitkan dengan sekarang, bagaimana ini kita bisa melihat perjalanan ini gitu kan, atau memang hanya sebatas peradaban internet yang luar biasa gitu kan, atau memang sebetulnya akan ada satu visi lagi yang harus kita jalani di depan ini. Gitu kira-kira. Nah, terus kalau dibayangin yang sekarang itu dalam bayangannya Om Haidir, itu kan katakanlah kalau lihat negara tuh Cina begitu cepat selesai mengatasi COVID ini gitu kan, sementara Amerika tergopoh-gopoh. Kemudian juga negara Eropa juga dan beberapa negara Asia Tengah sempat tergopoh-gopoh juga tuh ininya. Dan bagaimana tuh pengaruhnya terhadap penguasaan Amerika di dunia gitu kan, atau justru akibat wabah ini jadi ada keseimbangan atau bagaimana ini dengan Cina dan yang lain-lain? Ya, kita lihat dulu ketika tahun 98 kita mengalami krisis moneter, kemudian tahun 2008 ada krisis keuangan dunia gitu kan. Artinya memang peradaban yang manggung itu waktu itu adalah IMF. Kemudian kalau kita lihat, katanya saya sendiri belum dengar statementnya, belum lihat statementnya secara langsung, bahwa Bill Gates di 2015 itu ada statement bahwa akan terjadi ke depannya sebuah pandemik besar gitu kan. Iya. 2015. Sebetulnya kan kalau kita lihat Bill Gates dengan kapasitas yang seperti itu, dia mengeluarkan statement, itu kan mungkin adalah sebuah sinyalemen, sebuah signal kepada perusahaan-perusahaan startup atau perusahaan digital untuk harus segera mentuntaskan diri sebagai sebuah infrastruktur gitu kan. Iya, iya, iya. Kemudian juga sebuah sinyalemen kepada perusahaan farmasi gitu kan. Kenapa? Karena ketika bagaimana peradaban digital yang diwujudkan itu dalam konteks ketika orang harus berada di dalam rumah, sehingga impactnya kalau itu dalam bentuk gangguan terhadap kesehatan, maka perusahaan farmasi lah yang bisa menopang untuk tetap agar protokol kesehatan ini bisa tetap terjaga gitu loh. Oke. Sehingga memang sekarang kalau kita lihat yang menjadi dewa badan dunia ini kan WHO. Beda ketika krisis keuangan terjadi itu IMF atau misalnya Bank Dunia kan gitu. Entah sampai kapan ini WHO tetap menjadi yang paling didengar kan gitu. Karena sekarang konteksnya harus sehat dulu, baru nanti perbaikan ekonomi gitu. Kira-kira bagus. Nah, kalau kita lihat Cina, akhir 2019 dia mengumumkan ada corona, kemudian April 2020 dia bisa, katakanlah bisa selesai tuntas gitu kan. Ya kita lihat juga bahwa kepentingan Cina di balik ini itu mungkin juga dia sudah paham untuk bisa merelaksasi negaranya, bahwa ketika corona dalam rentang waktu sekian itu bisa merusak sistem keuangan berbagai sisi negara lain, dan mereka bisa memainkan perannya di situ. Sama dengan ketika tahun 48 ada Marshall Plan gitu kan. Amerika mengirimkan bantuan kepada negara-negara Eropa Barat yang tujuannya nanti untuk sama-sama memiliki lengan imperialis terhadap penguasaan-penguasaan di wilayah tertentu untuk sumber daya alamnya. Jadi memang apakah memang satu perulangan juga gitu kan terhadap sejarahnya, atau memang ini sesuatu yang kebetulan kan, itu kita bisa lihat nanti view ke depannya gitu Pak Agus. Nah, kalau kembali lagi soal bicara internet ini sebagai infrastruktur, kemudian juga dalam kerangka peradaban, Om Haidir melihatnya akan sejauh mana nih untuk ke depan pengaruhnya terhadap peradaban? Kita melihat bahwa ini merubah mindset peradaban sampai ke akar-akarnya. Ini seolah-olah dicabut secara paksa secara radikal. Artinya memang sampai ke akar-akarnya. Orang dipaksa keluar rumah,
kemudian berpikir bagaimana bisa survive, berpikir hanya untuk kebutuhan hidup beberapa hari ke depan gitu kan, sehingga mereka miss terhadap perubahan-perubahan signifikan yang terjadi di luar rumah mereka gitu. Yang kedua, kalau kita lihat katakanlah korporasi besar itu kan mindsetnya juga berubah. Katakanlah misalnya perusahaan tambahan dengan sekarang lebih kepada energi terbarukan gitu kan. Kemudian juga kalau kita lihat dengan adanya digitalisasi ini sepertinya memang upaya untuk climate exchange itu lebih signifikan, yang nantinya bagaimana lebih kepada adanya upaya signifikan gitu kan terhadap sumber daya yang lain untuk menyediakan misalnya transportasi yang tidak mengeluarkan polusi atau memakai baterai misalkan gitu. Kalau kita lihat Pak Agus, dulu ketika pertama kali pandemi terjadi kan orang ada di dalam rumah. Yeah. Orang menggunakan internet cukup, itu semua bisa berjalan pekerjaan. Tapi kan tidak menggunakan transportasi sehingga polusi itu signifikan berkurang gitu. Itu juga mungkin yang digunakan sebagai sebuah jargon ke depan bahwa ternyata dengan transportasi berbahan bakar minyak itu kalau sekian persen tidak digunakan maka polusi turun sekian persen, dan itu signifikan, sehingga bahwa memang climate change ini bisa untuk lebih ditindaklanjuti dalam bentuk misalnya transportasi baterai kan, memang itu juga bisa dijalankan juga Pak Agus gitu. Oke, berarti jadi Om Haidir mulai melihat kalau sekarang ini yang belum bisa membuat manusia tidak keluar rumah itu, artinya terpaksa keluar rumah itu mungkin pertanian, pertambangan, dan produksi gitu kan masih harus jalan. Berarti internet ini ke depan akan dilakukan sampai ke seluruh dunia mungkin supaya bisa tetap gerak. Pabrik kan pakai internet, kalau pakai robotik kan bisa jalan. Terus nanam pohon, bertani, kalau dengan teknologi robotik juga mungkin ke depan bisa jalan. Nah, pertanyaan saya gitu kan, apakah ada kemungkinan latihan main wabah ini sebenarnya dalam kerangka mengurangi jumlah umat manusia karena keterbatasan sumber daya alam gitu kan, atau pangan maupun dan yang lain-lain di dunia ini kan. Kalau dulu tuh tadi Om Haidir menyampaikan juga wabah itu digunakan untuk mindahin orang bahkan menghentikan perang. Gimana tuh Om Haidir? Iya, jadi memang kebutuhannya juga berubah. Kalau kebutuhannya dulu itu seperti itu, sekarang memang kebutuhannya adalah lebih kepada survival of the fittest, memunculkan memang manusia-manusia yang jauh lebih unggul gitu kan. Ini kan sebetulnya kalau kita lihat gambaran psikologi yang ada ini adalah ketika orang yang misalnya pikirannya terganggu atau apa kan, secara kejiwaan dia menjadi sakit sehingga mudah terkena wabah. Artinya dia misalnya, mohon maaf katakanlah karena ada komorbid atau apa jadi meninggal gitu kan, di situ menjadi seleksi alam. Nah kemudian kalau memang kebutuhannya adalah ke arah sana gitu kan, bisa jadi memang itu yang diarahkan untuk membuat satu generasi yang bisa menjawab tantangan ini gitu loh. Dalam bentuk bahasanya, kalau dulu ada istilah orang mengatakan potong satu generasi lah atau apalah gitu kan, mungkin juga seperti yang terjadi di India ini, karena memang ada kebudayaan tiap tahunnya mereka harus berkumpul di Sungai Gangga gitu kan, kemudian menjadi miss di antara sesama mereka, dan itu menjadi sebuah malapetaka untuk mereka kan gitu. Nah kalau kita lihat nih kan sekarang Cina nih, Xi Jinping nih kan udah jadi kaisar. Nah tetapi itu barangkali belum dipandang secara jelas lah ya oleh masyarakat dunia, termasuk juga tidak dibahasnya secara mendalam bagaimana Jack Ma itu bisa dinasionalisasi lah bahasa sederhananya.
yang saya ingin tanya itu ke Om Haidir, apakah mungkin keinginan orang di berbagai negara menjadi Cina seperti sekarang ini, tetapi mereka lupa bahwa tidak melalui proses 7 setan desa menguasai kota, kemudian juga bergerilya dengan gaya mau yang panjang dan melelahkan itu, kemudian juga tidak melewati revolusi budaya yang demikian tegas ya, artinya main potong aja, kemudian juga orang tua bisa dijungkir balikan gitu kan dalam kehidupan sehari-hari oleh anak-anaknya, bahkan terindikasi juga agama harus disingkirkan gitu kan. Nah jadi masuk akal nggak kalau misalnya ada negara-negara yang berpikir ingin seperti Cina sekarang tetapi tidak melewati fase itu? Masuk akal Pak Agus, kan Cina memang seperti itu karena filosofisnya mengharuskan dia berjalan seperti itu, gitu kan. Kalau kita lihat Amerika juga sebetulnya tujuannya sama, intinya adalah sama-sama ingin menguasai dalam sebuah titik tertentu, gitu kan. Kalau tadi Pak Agus bilang Xi Jinping adalah kaisarnya, gitu kan. Kalau di Amerika itu kaisarnya ya para pengusaha dengan perusahaannya kan gitu Pak Agus. Iya, Sama-sama, artinya iya. memang jubahnya aja yang berbeda. Iya. Cuman memang ketemunya di lapangan sama-sama pengusaha, sama-sama penguasaan, tapi memang dengan caranya yang berbeda saja gitu kan. Begitu. Kalau Cina ya dengan lebih kepada culture-nya, masuk kepada misalnya budaya Indonesia gitu kan ya, berbaur, atau bagaimana kalau Amerika atau Barat kan melalui sebuah korporasi masuk ke sebuah wilayah gitu kan, sehingga secara fisik penyelesaian dilakukan untuk memaksa bahwa itu adalah sumber daya mereka, kira-kira seperti itu Pak Agus. Nah kembali ke seperti itu, artinya kan sekarang sedang terjadi perubahan yang sangat besar, apalagi Om Haidir menyampaikan tadi banyak sekali perusahaan-perusahaan yang sebelumnya eksis itu, apakah itu misalnya di Liga Spanyol, Barcelona, Real Madrid, atau di Italia AC Milan, Inter Milan, Juventus misalnya nih, nanti kita lihat lagi. Kemudian juga di negara-negara yang lain juga, artinya yang biasa mengumpulkan crowd ya, kerumunan orang. Kemudian juga lomba Formula 1, jangan-jangan juga nanti di Jepang Olimpiade juga gagal gitu kan. Nah yang saya ingin sampaikan itu kan manusia banyak di rumah nih, informasi terbatas, padahal di luar-luar ini sekarang sedang terjadi kebangkrutan luar biasa. Kira-kira kembali ke yang Om Haidir tadi sampaikan, sekarang WHO sedang menguasai pikiran atau perhatian dunia itu kalau dibaca dari peradaban yang lama, kira-kira akan berapa lama akan dialihkan lagi perhatian peradaban ini ke Bank Dunia dan IMF? Kemudian juga apakah ini juga bagian daripada mendorong supaya pemerintahan satu dunia itu bisa terjadi karena untuk memudahkan kesehatan, keuangan, dan kebangkitan kembali umat manusia menghadapi peradabannya yang baru? Gimana menurut Om Haidir? Iya, nantinya memang saya lebih melihat kepada penguasaan nanti agar lebih mudah dikontrol gitu kan. Cuman memang fasenya adalah melalui WHO satu, kemudian melalui farmasi. Nah nanti tinggal lihat kan aliran uang kemana gitu kan. Aliran uang kemana, apakah itu bisa dikuasai oleh korporasi tertentu gitu kan. Nah, tinggal kalau Cina itu penguasaan negara, kalau Barat misalnya kan korporasi, jelas di situ. Negara tidak terlibat kan. Negara hanya sebagai support saja untuk hal-hal yang memang dibutuhkan oleh korporasi. Nah, cuman fase waktunya berapa lama saya masih belum paham, tapi mungkin 10 tahun dari sekarang kita akan melihat perubahan-perubahan yang memang ini luar biasa gitu kan. 1 tahun aja udah sudah luar biasa berubah. 1 tahun. Apalagi 2 atau 3 tahun ke depan. Kemudian yang jelas ini akan ada kebudayaan baru. Gimana pengaruhnya Nadiem Makarim tuh yang konglomerat di bidang digital nih, ditaruh jadi Menteri Pendidikan sekarang dia? Ya, Om Haidir. mudah-mudahan ini menjadi sebuah sunatullah gitu kan. Artinya memang bangsa ini dilindungi,
Kenapa? Karena kan pendidikan itu ibu kandung kebudayaan. Kemudian Pak Nadiem ini kan memang dia pengusaha digital ya, pengusaha kelas dunia digital, dan mungkin hanya di kita aja yang pengusaha digital yang menjadi Menteri Pendidikan, sehingga dia paham betul untuk menjawab tantangan digital ini, kebudayaan seperti apa nantinya yang harus digelontorkan gitu kan. Oh, berarti tadi pendidikan itu ibu kandungnya peradaban. Betul. Nah, sekarang peradaban itu dengan tadi ada strategi kemungkinan menguasai dunia dengan digital dan energi terbarukan gitu kan untuk mengendalikan manusia. Betul. Maka perannya Nadiem di situ sebetulnya strategis ya. Betul, sangat strategis Pak Agus. Sangat strategis terhadap pola-pola pendidikan yang nantinya akan bisa menjawab tantangan kebudayaan untuk peradaban digital ini. Sehingga saya kira ini sunatullah bahwa bangsa ini masih dilindungi. Bagaimana agar bisa tetap eksis dalam peradabannya ke depan gitu. Karena kalau kita lihat, mungkin mudah-mudahan saya salah, mungkin hanya di kita aja yang Menteri Pendidikan dan Kebudayaannya adalah pemilik perusahaan digital kelas dunia gitu loh. Iya. Mungkin. Iya. Kan. Dan ini kan juga harus hati-hati karena kalau tiba-tiba seluruh dunia dikendalikan keuangannya oleh digital, kalau nggak hati-hati begitu dimatikan keuangannya kan habis dia. Iya betul. Oke. Nah, kita sekarang beralih. Nah, dengan perubahan-perubahan yang dahsyat begini, artinya kan dunia intelijen itu harus peka, harus cepat, harus jauh majunya kan. Karena sekarang aja jangan-jangan kalau Xi Jinping kaisar barangkali itu udah bisa dipahami lah. Tetapi ketika membaca yang di Amerika tadi atau kapitalis kelas dunia itu berkedudukan sejajar dengan pemimpin-pemimpin dunia yang mengendalikan dunia ini, kalau tidak dicermati gimana tuh ininya bahayanya, seperti tadi Bill Gates menyampaikan 2015 dan yang lain-lain itu. Iya, secara telik sandi maka penguasa-penguasa korporat besar itu harus ada klasifikasi aktor di situ kan. Ya, mereka mungkin harus disamakan dengan katakanlah paus gitu kan, satu level lah. Jadi ketika mereka bicara A itu kan, itu bukan hanya sebatas basa-basi kan, itu sebuah statement yang memang dampaknya bisa sampai 5 tahun ke depan. Kan saya sendiri nggak ngerti bahwa kata Bill Gates nanti akan ada pandemi. Saya sendiri belum ketemu itu statementnya di mana gitu kan, tapi kalau kita lihat kan jelas nanti ada pandemik. Oh, ini perusahaan digital harus selesai infrastrukturnya. Kemudian perusahaan farmasi juga harus semakin kuat karena dua-duanya akan saling menopang. Kenapa harus saling menopang? Peradabannya harus tetap bergulir gitu loh. Kalau tidak ada digital, peradaban akan mati karena orang akan dirubah terus kan. Gitu kira-kira. Sehingga secara platform, secara foresight gitu kan, semua contingency plan-nya sudah terpenuhi gitu loh Pak Agus. Oh, berarti kalau kita lihat sekarang sebenarnya menjadi tantangan yang sangat besar ketika melihat ke depan di mana perubahan iklim itu harus kembali lagi ke arah yang lebih sustainable, tidak merusak manusia dan alam. Kemudian di sisi lain pabrik, kemudian juga pertanian dan peternakan harus bisa pakai mesin, dan itu menggunakan internet dan energi yang terbarukan. Mungkin tantangan Indonesia ke depan termasuk Pak Nadiem, kalau Om Haidir lihat gimana itu mewujudkannya tuh untuk supaya bisa ke situ. Iya. Kan sekarang kalau kita bicara dunia, kita lagi bicara nih sekarang di dunia delik sandi ini ya. Itu kan sekarang masih radikal, teroris gitu kan, yang istilahnya tuh benar bahwa itu memang bisa juga digunakan sebagai proksi lah ya, kalau kita lihat Libya, Suriah gitu kan. Terus juga operasi Afghanistan, operasi segitiga emas gitu kan, kalau yang segitiga emas narkotik maksudnya kan. Kalau di Timur Tengah kan minyak gitu kan, yang jadi ini. Nah, kalau sekarang kita lihat ini apa nih gitu, ini artinya ini kan sesuatu yang baru yang harus dicari nih. Nah, maksud saya Om Haidir membaca ini nggak, jangan-jangan
kalau nggak hati-hati Papua aja kedodoran itu. Gimana, Iya Om Haidar? betul, memang kalau nggak salah kan sempat mati ya internet di Papua itu ya, Iya, sempat iya. mati. Cuman memang itu satu proksi juga bahwa ketergantungan kita sangat besar. Ketika internet di Papua itu mati, agak sulit untuk mengetahui kondisi real di sana kan. Iya, iya, Kira-kira iya. begitu, kecuali memang kita punya akses langsung dengan teknologi yang lain untuk bisa tetap tembus komunikasi. Hmm. Tapi memang sebetulnya Papua itu dikurung agar memang sengaja harus lepas untuk membuat satu peradaban baru di sana dengan adanya sumber daya alam yang luar biasa. Kan gini, ketika tadi Pak Agus cerita meledak di sini, meledak di sana gitu kan. Itu kan sebetulnya ketika zaman terorisme di setelah kejadian WTC, tetapi kan pertarungannya untuk penguasaan minyak itu di Timur Tengah. Timur Tengah. Kemudian untuk penguasaan di luar minyak, katakanlah sumber daya alam, mineral gitu kan, itu kan peta konflik terbesarnya di Papua. Mungkin saya salah, tapi kalau kita lihat yang paling besar, apakah selain di Papua ada yang lebih besar lagi gitu kan untuk sumber daya alam selain minyak? Kalau yang sudah hancur itu di Kalimantan. Oke. Nah, tapi Papua itu masih belum seterbuka Kalimantan. Oke. Ya, silakan lanjut. Oke, nah kemudian kalau tadi cerita Pak Agus bagaimana ini kita bisa menyikapinya, kemudian hubungannya bagaimana kita lihat kan, kalau tidak salah tuh baru banget Amerika itu keluar dari Afghanistan kan. Iya, betul, Dengan dia betul. perang baru 20 tahun. Dan jangan lupa bahwa 95% kebutuhan narkotik Eropa itu dipasok dari Afghanistan. Kemudian 90% kebutuhan narkotik dunia itu dipasok dari Afghanistan. Itu ada di sebuah statement, saya sempat lihat di harian Kompas ya, belum lama ini, 1 atau 2 minggu yang lalu. Jadi memang ada peta-peta yang kadang-kadang kita miss di sana. Sebetulnya memang itu harus menjadi sebuah sesuatu yang dilakukan gitu loh, agar tetap semua hubungan ini berjalan di situ, Pak Agus. Nah, sekarang gini, coba kita mundur sedikit tapi untuk membaca lebih dalam. Itu kan Gaddafi tahun 2011 memimpin Libya dan dipersepsikan atau dinilai Libya termasuk negara paling makmur di Afrika. Kemudian juga Irak dan ISIS juga Irak dan Suriah maksudnya, ketika itu juga sebuah negara yang bukan negara miskin. Nah, tetapi peradaban juga menyatakan bahwa Afghanistan itu sebuah negara yang tidak bisa ditaklukkan kecuali mereka bertarung sendiri. Nah, dan salah satu bangsa yang gagal ditaklukkan oleh Kublai Khan dengan cara berperang itu kan Indonesia. Tetapi berhasil diproksi oleh Belanda melalui perusahaan dagang sehingga diadu-adu itu menjadi bangsa yang terjajah tuh sedemikian lama. Nah, maksud saya gini, kalau lihat seperti ini, itu kan teori memecah belah itu bagian daripada penjajahan. Iya. Nah, saya ingin pendapat dari Om Haidir khusus untuk di Indonesia, dengan cerita Libya yang sedemikian kuat pun bisa akhirnya Gaddafi itu ditembak gitu kan di jalanan, cuma 1 tahun tuh waktunya diselesaikan. Nah, situasi Indonesia sekarang itu kan jangan sampai seperti itu gitu kan. Iya. Nah, itu gimana tuh dengan lihat situasi sekarang di mana ketidakadilan disuarakan oleh masyarakat sedemikian tinggi, bahkan himbauan pemerintah untuk tetap di dalam rumah pada saat berlebaran ini pun karena menabrak tradisi yang sudah ratusan tahun itu dilanggar gitu kan sama masyarakat. Itu gimana tuh ininya? Ya, inilah keunikan dari pandemi ini ya mungkin Pak Agus ya. Iya, iya, iya. Kita punya budaya yang sudah ratusan tahun, dengan adanya pandemi ini harus berubah gitu kan. Sholat Id jadi di rumah juga kan gitu. Iya, betul. Yang tadinya untuk silaturahmi, bisa jadi memang itu harus disikapi secara arif juga, karena memang kalau misalnya itu tidak didengarkan,
kita akan menjadi bagian dari proksi juga seperti yang terjadi di India juga mungkin Pak Agus. Itu yang harus hati-hati gitu kan. Jadi yang namanya lengan imperialis itu mereka pengalamannya sudah banyak lah. Bisa dibayangkan Aceh yang segitu kuatnya gitu kan, luar biasa, nggak bisa dikalahkan. Tapi dengan masuknya Sunuk Horgroynya patah kan gitu. Walaupun butuh waktu gitu kan. Kira-kira begitu. Jadi disitulah kita harus arif melihat persoalan ini, bahwa pandemi ini panjang, bukan panjang dalam arti bahayanya, tapi memang pandemi ini panjang untuk menjawab persoalan-persoalan yang terjadi di depan. Entah dari sisi bahayanya kepada kita dalam kemudian prokesnya juga, atau instrumennya harus diperbaiki terus gitu kan, atau memang perubahan-perubahan pasca pandemi itu yang memang merubah terhadap kondisi-kondisi kehidupan kita gitu. Jadi kalau pemerintah bilang begini itu nggak didengar, nah itu yang harus disikapi secara hati-hati. Kira-kira begitu Pak Agus. Nah, saya justru melihatnya sekarang itu, kalau menurut Om Haidir, apakah Indonesia itu sudah menuju rebound yang akan bangkit? Ini kita bicara feeling dan bicara dari berbagai sumber ya, media, kemudian juga pembicaraan masyarakat. Atau sebenarnya kondisi saat ini tuh masih terus menukik ke jurang yang dalam? Kalau kita bicara feeling, artinya persepsi, yang namanya proksi itu tetap bermacam-macam. Bisa ke atas, bisa ke bawah gitu kan. Tapi kalau kita lihat dari sisi para penguasa ini kan, katakanlah Amerika sekarang sudah rebound lagi ekonominya. Cina juga sudah rebound lagi. 3 semester trimester pertama ini sudah rebound lagi. Nah, bagaimana kita bisa mengimbangi pantulan dari kenaikan itu, tinggal pemerintah kita yang harus melihat bahwa kita bisa mengimbangi itu gitu loh, terhadap kondisi yang sedang kita hadapi sekarang. Kalau memang kita makin menurun, sepertinya jangan sampailah kita semakin menurun. Oke, berarti Om Haidir menyatakan sebetulnya hari-hari ini tuh kalau lihat Amerika dan Cina, kemarin kan waktu Trump tuh terhuyung-huyung tuh kelihatan menghadapi pandemi dan kondisi situasi di sana kan. Sekarang Joe Biden itu kelihatannya dia udah bisa rebound ya, balik ya. Betul. Nah, kalau Cina udah makin cepat gitu kan. Betul. Dengan melihat dua ini, harusnya Indonesia juga bisa segera bangkit dong kalau gitu. Jadi tidak boleh masuk ke jurang yang makin terpuruk dong. Betul, karena kan kita punya asas yang diakui oleh semua orang. Kita punya asas bebas aktif. Pola bebas aktif, tinggal kita menggunakannya itu. Apakah kita bisa masuk dalam sisi baratnya atau sisi timurnya kan gitu. Cuman kan memang ya itu harus dilihat juga konteksnya nanti kalau kita kebutuhan seperti apa ke depan gitu. Kalau lihat masyarakat Indonesia sekarang, menurut Om Haidir, daya tahannya kan kalau terkendali mulai kelihatan tidak terkendali kan terhadap pandemi ini. Tapi kalau dilihat daya tahannya dalam menghidupi kesulitan dan pandemi ini gimana kelihatannya Om Haidir? Saya kira kalau masalah daya tahan secara mentalitas kita punya daya tahan terhadap kesana Pak Agus. Asal dengan catatan bahwa masyarakat ini tidak digunakan untuk meletupkan potensi-potensi konflik dari bawah gitu loh. Kira-kira di situ. Jadi intinya dengan kekuatan mayoritas orang Indonesia beragama yang landasannya itu kehidupan ini kan harus bersyukur kan, nikmat mana lagi yang engkau dustakan kan, gitu kira-kira kan. Jadi artinya ketika orang Indonesia itu kebetulan mayoritas Muslim meyakini bahwa hidup itu kan nikmat walaupun dalam keadaan sesulit apapun, artinya harus bersyukur, maka ketangguhan itu akan terjaga gitu kan ya. Nah, tetapi kalau terjadi proksi dan berhasil menjungkir balikan semua ini, maka bahaya konflik itulah yang bisa memecah belah bangsa gitu ya. Dan itu harus dijaga ya.
Betul. Berarti dunia delik sandi harus baca itu terus gitu ya, Betul. kira-kira ya, supaya persoalan-persoalan termasuk di Papua dan di berbagai masalah Betul. itu bisa Iya, diselesaikan ya. karena sebetulnya masyarakat itu nggak ada masalah. Hmm. Yang bermasalah itu elitnya, Pak Agus. Oh, elitnya yang masalah ya. Elit yang bermasalah. Gimana tuh masalah elitnya tuh? Ya kalau kita lihat sekarang apa yang terjadi di KPK kan itu mungkin salah satu kondisi elit yang bermasalah juga, Pak Agus. Oh, cerita Haji Samsudin, Betul. Bupati Nganjuk, Betul. ya itu elit ya. Elit kan di situ. Oke, jadi berarti pernyataan ada seorang jenderal dari Amerika yang menyatakan bahwa rakyat Indonesia itu sesungguhnya demikian tangguh, tapi para elit dan pemimpinnya itulah yang membuat banyak persoalan di Iya, negeri ini. betul. Oh, itu kira-kira ya. Kira-kira di situ, Pak Ah, Agus. berarti kalau gitu ada topik baru lagi nih, sedikit. Berarti kader-kader untuk partai politik dan politiknya harus gimana dong kalau gitu? Karena kan elit pemimpin itu diciptakan dari situ. Ya, kita harus lihat juga memang kader yang ujung-ujungnya bermasalah kan memang ada persoalan di pendidikan dari kaderisasinya itu. Oh, atau misalnya Om Haidir mesti lompat lagi bahwa orang-orang itu justru harus mulai lagi dari keluarga, pribadi, iman, gimana tuh? Iya, doktrinasi itu mutlak harus dari keluarga. Jadi kalau memang itu tidak utuh tersampaikan ketika mereka keluar dari rumah, tetap akan menjadi oportunis gitu kan. Oh. Walaupun tetap ini untuk negara bahasanya gitu kan, untuk NKRI apa, tapi kan tetapnya kalau misalnya ujungnya kena KPK ya wassalam juga kan. Jadi memang masalahnya sebetulnya simpel karena doktrinasi yang tidak utuh dari keluarga, kemudian ada contoh juga dari atas gitu kan, contoh yang tidak baik, sehingga itu berjalan ketika mereka keluar di dalam kondisi elit partai tidak amanah dalam menjalankan visi negara, ya berujungnya pada korupsi seperti itu. Berarti kalau gitu kembali lagi, walaupun dunia ini seperti dibikin rumit, tapi sebetulnya kembali lagi kepada persoalan pribadi, keluarga, dan masyarakat ya. Oh iya, betul. Dari mulai pembinaan iman lagi ya. Betul. Karena itulah yang paling hakiki. Jadi kalau kita bicara sekarang hari kemenangan, ya fitrah ini balik lagi ke pribadi seorang itu. Kan dulu kan Nabi Muhammad itu selama masa Ramadan ini dia melakukan tahajud 30 hari penuh. Iya. Sehingga membukukan dari selama 1 tahun penuh apa yang dia pelajari dalam sebuah prosesi ritual selama 30 hari. Begitu masuk ke Idul Fitri, maka itu dia balik ke dalam fitrah lagi, balik ke sel-selnya kembali berubah menjadi baru, menjadi sebuah manusia yang memang siap untuk kembali bertarung menghadapi tantangan itu gitu loh, Pak Agus. Iya, jadi kembali ke yang paling mendasar, sebetulnya Ramadan dan 1 Syawal ini maknanya itu harus ke situ ya. Betul, Pak Oke. Agus. Jadi kemenangan itu apa Om Hidid? Om Haidir? Ya kemenangan itu lebih kepada bagaimana kita menghadapi diri kita sendiri. Kemenangan itu Jadi bukan kemenangan itu berarti lepas kendali ya? bukan lepas kendali atau bagaimana. Kan puasa itu kan bahasanya menahan hawa nafsu, tapi kan sebetulnya itu sebuah simbol bahwa kita bisa nggak makan dan tidak minum. Sebuah simbol kita bisa tidak makan dan tidak minum. Kenapa kita tidak bisa menahan yang lainnya kan gitu kira-kira Pak Agus ya. Jadi sekarang kita masuk lagi nih ke perang proksi, mulai cerita tadi wabah dan yang lain-lain, ujungnya kepada pengendalian diri ya. Nah dan disitulah artinya beribadah itu mulai dari sholat, puasa itu menjadi penting dan termasuk sedekah dan yang lain-lain ya. Betul. Dan itu adalah sebuah teknis. Artinya untuk meningkatkan energi kita kepada sebuah kemenangan melalui teknis-teknis itu. Ya teknisnya sholat, puasa gitu kan, zakat gitu kan. Jadi memang nggak ada lagi kecuali terhadap pembinaan diri. Oke, jadi ini mungkin pesan lebaran kita nih dari Om Haidir. Jadi serumit apapun situasi nasional dan dunia, kuncinya sebetulnya
ada di masing-masing pribadi, keluarganya dan masyarakatnya ya. Betul, Pak Agus. Oke, dan itulah yang dari dulu sampai hari ini yang menyatakan bahwa Al-Quran kemudian juga beragama itu tidak pernah usang ya. Iya, betul. Dan itulah sebetulnya kunci yang harus dijalani supaya selamat dan jangan bingung dan jangan patah melihat situasi apapun ya. Iya, betul. Oke, terima kasih. Sama-sama Pak Agus.